Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kita juga akan bersama-sama belajar, saudara. Karena apa yang akan kita dengar pada pagi hari ini ada kaitannya yang sangat kuat dengan waktu-waktu menjelang kedatangan Yesua. Dan pada pagi hari ini, firman Tuhan akan berbicara tentang the final redemption atau penebusan akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita coba melihat satu peristiwa yang terjadi di masa lampau, yaitu satu peristiwa ketika Bapak Yahweh menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dulu. Waktu itu kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, saudara, orang-orang Mesir dan rajanya Firaun itu diajak berurusan dengan Bapak Yahweh, saudara. Ya, jadi kalau kita coba lihat satu peristiwa penebusan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dulu, kita bisa melihat bahwa pada waktu itu orang-orang Mesir dan rajanya Firaun dan seluruh rakyat Mesir tidak ada yang luput. Waktu itu diajak berurusan dengan Bapak Yahweh. Dan urusannya Bapak Yahweh dengan orang-orang Mesir dan rajanya Firaun pada waktu itu, saya katakan itu bukan satu urusan yang ringan, tapi urusan atau perkara yang sangat berat, saudara. Dan waktu itu, saudara, kita juga bisa melihat di dalam kitab suci bagaimana Bapak Yahweh itu kirim 10 tulah yang dahsyat di Mesir. Sehingga pada waktu itu terjadi satu bencana yang sangat dahsyat di Mesir. Dan sejarah mencatat, tidak pernah ada bencana yang dahsyatnya seperti bencana yang pernah dialami oleh orang-orang Mesir pada waktu itu. Dan seperti kita ketahui juga, saudara, setelah bencana yang dahsyat itu, baru orang-orang Israel yang tadinya ditawan, dijadikan budak oleh Firaun, setelah bencana yang dahsyat itu, Firaun baru melepaskan orang-orang Israel. Itu saja tidak dilepaskan sepenuh jantung hatinya. Masih diapain lagi, saudara? Masih dikejar lagi sampai ke Laut Suf, sampai kedalaman Laut Suf. Tapi rupanya justru pengejaran orang-orang Mesir dan Firaun kepada orang-orang Israel ini justru mengantarkan Firaun dan bala tentaranya masuk dalam kuburan mereka sendiri di dasar Laut Suf. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh untuk bangsa Israel ketika bangsa Israel ada di Mesir dulu, waktu itu saya sebut penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh dulu adalah penebusan awal. Tapi pada kedatangan Yesua nanti, karena Yesua dan Yahweh itu Alef Wetau atau yang awal dan yang akhir, maka kalau ada penebusan awal, pasti akan ada juga yang namanya penebusan akhir. Kapan itu? Sebelum Yesua datang. Cuman bedanya, kalau dulu ketika penebusan awal ini, saudara, yang kena dampak penebusan awal itu cuma satu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Kenapa yang kena dampak penebusan itu cuma satu bangsa? Karena pada waktu itu yang ditebus juga satu bangsa. Bangsa siapa yang ditebus, Bapak Yahweh? Bangsa Israel. Berapa bangsa berarti? Cuman satu. Maka karena yang ditebus itu cuma satu bangsa, yang kena dampak penebusannya juga berapa? Satu bangsa juga. Sampai di sini saudara paham ya? Jadi
penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh untuk bangsa Israel dulu ketika ada di perbudakan Mesir. Penebusan itu disebut dengan penebusan awal. Tapi pada kedatangan Yesua nanti, karena Yesua dan Yahweh itu Alef Betal, yang awal dan yang akhir, berarti kalau ada penebusan awal, pasti akan ada juga penebusan akhir. Kapan waktunya? Waktunya harus terjadi sebelum Yesua datang. Sekali lagi, bedanya hanya di situ, saudara. Ya, penebusan awal dan penebusan akhir, bedanya adalah yang kena dampak penebusannya. Karena pada waktu itu atau ribuan tahun yang lalu, ketika Bapak Yahweh menebus bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir, yang ditebus itu hanya satu bangsa, yaitu bangsa Israel, maka yang terkena dampak penebusannya itu juga satu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Nah, akan tetapi saudara, sesuai nubuatan kitab Romeim atau kitab Roma 11 ayat 25, bahwa melalui kematian Yesua, keselamatan itu tidak eksklusif lagi milik orang-orang Israel. Tetapi kitab Romeim 11 ayat 25 dengan jelas memberitahu kita, setelah kematian Yesua, keselamatan itu terbagi-bagi untuk semua bangsa. Yang disebut terbagi-bagi juga untuk goyim. Nah, maka saat ini saudara, sebetulnya Bapak Yahweh itu sedang mengadakan the final redemption atau penebusan akhir. Dan penebusan akhir ini, Bapak Yahweh itu tidak hanya menebus satu bangsa saja. Ya, jadi di penebusan akhir ini, Bapak Yahweh tidak hanya menebus satu bangsa, tapi Yesua mati itu untuk menebus siapa saudara? Apakah hanya satu jiwa? Tidak. Yesua mati itu untuk menebus jiwa setiap manusia. Dan Yesua mati itu juga untuk menebus jiwa semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi sekali lagi saudara, sebelum kita masuk lebih dalam, saya akan ulangi. Di penebusan awal, yang kena dampaknya itu cuma satu bangsa, yaitu bangsa Mesir. Karena yang ditebus juga cuma berapa? Satu bangsa, bangsa Israel. Tapi di penebusan akhir atau final redemption ini, yang ditebus itu tidak hanya satu bangsa Israel saja, tapi semua bangsa yang ada di seluruh belahan dunia ini juga akan ditebus oleh Bapak Yahweh, akan diselamatkan. Maka kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, itu ada satu ayat yang dikatakan apa? Tapi kekerasan jantung bangsa ini atau bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Nah, penggenapan bangsa-bangsa lain ini sebetulnya kode atau sandi. Penggenapan bangsa-bangsa lain ini artinya penebusan goyim. Artinya ada goyim yang akan diselamatkan. Pertanyaannya, siapakah goyim yang diselamatkan itu? Satu di antaranya adalah saudara dan saya, yang ditebus langsung oleh Bapak Yahweh. Nah, tetapi rupanya saudara, yang diselamatkan apakah cuman saudara dan saya toh? Tidak. Di Kehilat Alef Tau itu juga ada jiwa-jiwa goyim yang diselamatkan. Lalu di kehilat-kehilat lainnya, di seluruh penjuru belahan dunia ini, juga semakin banyak orang yang percaya kepada Bapak Yahweh. Dan itulah bangsa-bangsa yang sekarang ini sedang ditebus oleh Bapak Yahweh. Nah, di penebusan yang terakhir ini, yang akan kena dampaknya adalah juga semua bangsa. Tidak hanya satu bangsa. Karena yang ditebus berapa bangsa di penebusan akhir ini? Semua bangsa. Karena yang ditebus semua bangsa, maka semua bangsa juga itu kena dampak penebusannya.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di penebusan akhir ini, nanti bangsa yang terkena dampak penebusan pastinya tidak hanya satu, tapi semua bangsa akan terkena dampaknya. Nah, mungkin sampai di sini saudara, ada di antara kita atau saudara mungkin sudah mulai menangkap kemana arah pembicaraan saya. Dan mungkin ketika saudara sudah menangkap kemana arah pembicaraan saya, mungkin di situ saudara berpikir, kalau semua bangsa akan terkena dampaknya, apakah ini artinya akan ada tulah lagi seperti dulu? Kenapa saudara berpikir seperti ini? Karena dulu ketika Bapak Yahweh menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, waktu itu Bapak Yahweh pakai tulah untuk menghajar orang-orang Mesir dan Firaun supaya melepaskan orang-orang Israel. Ya, jadi ketika saya coba terangkan sejauh ini, mungkin sudah ada di antara saudara, atau mungkin semuanya saudara di tempat ini sudah menangkap kemana arah pembicaraan saya. Dan di situ mungkin saudara berpikir, kalau semua bangsa akan terkena dampaknya, apakah ini artinya akan ada tulah yang akan terjadi lagi seperti dulu? Karena dulu ketika Bapak Yahweh itu menebus bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, waktu itu Bapak Yahweh juga pakai apa ini? Pakai tulah untuk menghajar orang-orang Mesir dan Firaun supaya mereka melepaskan bangsa Israel. Nah, mungkin sampai di sini ada di antara kita yang sudah menangkap dan berpikir seperti ini. Dan kalau saudara berpikir seperti ini, jawabannya adalah benar, ada tulah lagi. Dan saudara tahu, tanpa kita sadari, tulah-tulah itu sebetulnya sudah terjadi. Saudara sadar atau tidak? Tulah-tulah yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, ternyata di zaman akhir ini, di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua, tulah-tulah itu sudah terjadi lagi. 8 dari 10 tulah sudah kembali terjadi. Hanya kurang 2 tulah yang belum terjadi. Tulah apa itu yang belum terjadi? Kita akan melihat dulu 8 tulah yang sudah terjadi di zaman ini, saudara. Tulah yang pertama adalah mayim ledam atau air menjadi darah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara perhatikan di foto yang saudara lihat di depan ini. Di situ ada satu catatan, Nile River, April 1, 2016. Atau tanggal 1 April 2016, foto ini atau foto tentang Sungai Nil ini diambil, saudara. Foto Sungai Nil yang diambil pada tanggal 1 April 2016 ini, foto ini menunjukkan bagaimana air di Sungai Nil ini berwarna merah. Saya tidak tahu merahnya ini karena apa, saudara. Apakah merahnya memang ada darah di situ, atau karena ganggang merah, atau karena ada yang lain? Pastinya saya tidak tahu. Karena dari sumber yang saya terima juga, tidak disebutkan merahnya itu merah apa. Tetapi ketika Sungai Nil ini difoto dari atas, nampak di Sungai Nil itu airnya berwarna merah seperti ini. Sekali lagi, saya tidak tahu warna merahnya ini karena apa. Apakah merahnya itu betul ada darah di situ, seperti ribuan tahun yang lalu, atau karena ganggang merah, atau karena sebab yang lain, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, saudara, warna air yang berubah menjadi merah seperti darah, perhatikan, di tempat yang sama ketika Bapak Yahweh menghukum orang-orang Mitsraim atau Mesir terjadi lagi, ini adalah tanda yang tidak bisa dianggap remeh dan tidak boleh diabaikan.
di Solo atau di mana, dulu sungainya pernah terjadi sekitar beberapa tahun yang lalu. Merah sungainya. Nah, orang sudah geger, ribut. Wah, air menjadi darah, tulah ini. Sebulan setelah diselidiki pabrik cat. Buang cat, saudara. Pabrik cat apa pabrik tekstil itu buang pewarna pakaian atau membuang cat, saudara. Tapi kalau di Sungai Nil ini tidak ada pabrik kain. Tidak ada pabrik cat. Tidak ada tukang cat di situ, saudara. Maka warna air yang berubah menjadi merah ini patut dipertanyakan. Dan ini tidak bisa dianggap remeh dan tidak boleh kita abaikan. Karena sekali lagi, di dalam iman percaya kita, tidak ada yang namanya kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi itu selalu kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, warna air yang berubah menjadi merah seperti darah, perhatikan ini, yang saya highlight warna kuning. Di tempat yang sama, ketika Bapak Yahweh menghukum orang-orang Mesir terjadi lagi, ini adalah tanda yang tidak bisa kita anggap remeh dan tidak boleh kita abaikan sama sekali. Kita mesti ingat satu hal, saudara. Kenapa kita tidak boleh menganggap remeh dan mengabaikan ini? Kita mesti ingat satu hal. Kalau Bapak Yahweh melakukan satu hal yang sama untuk kedua kalinya, yang kedua itu biasanya untuk apa? Kira-kira untuk apa, saudara? Kalau Bapak Yahweh melakukan satu hal yang sama untuk kedua kalinya, nah yang kedua ini biasanya untuk apa? Kalau saudara belum paham maksud saya kasih ilustrasi kira-kira begini. Katakanlah setelah selesai ibadah, kita kan ini ibadah rison ya. Terus saya kasih pengumuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah selanjutnya adalah ibadah Sabat hari Jumat besok jam 18.30 sore. Sekali lagi saya tegaskan, ibadah selanjutnya adalah ibadah Sabat jam 18.30 sore hari Jumat besok. Materi yang saya sampaikan pertama dan kedua sama atau tidak, saudara? Muatannya sama. Ya, sekalipun rangkaian kata-katanya sedikit berbeda. Tetapi muatannya sama. Pengumumannya apa? Ibadah selanjutnya hari Sabat, hari Jumat jam 18.30 sore. Nah, pengumuman yang kedua ini untuk apa, saudara? Untuk apa? Untuk penegasan, saudara. Kalau sekali sudah saya sampaikan, lalu yang kedua saya kasih clue tadi apa? Saya tegaskan sekali lagi ya. Nah, saudara tidak perhatiin di situ. Saya tegaskan sekali lagi ya, ibadah selanjutnya hari Sabat atau Jumat besok jam 18.30 sore. Nah, demikian pula dengan Bapak Yahweh. Kalau Bapak Yahweh melakukan satu hal yang sama untuk kedua kalinya, ini artinya yang kedua yang dilakukan itu adalah sebuah bentuk penegasan. Dan kalau yang kedua ini penegasan, kita jangan anggap remeh. Dan kita jangan sekali-kali pakai konsepnya orang yang pakai logika. Ya, karena selama saudara mendengarkan pengajaran seperti ini, yang saudara pakai untuk mencerna itu logika, tidak akan masuk. Ya, oh itu paling cuman cat utah, cat tumpah di situ, tidak akan masuk. Nanti saudara akan jadi seperti apa? Kelompok Christian Science. Siapa itu kelompok Christian Science? Christian Science itu satu kelompok orang Kristen yang tidak percaya akan adanya mujizat. Sampai suatu hari, ketika mereka melihat Yesua merubah 5 roti dan 2 ekor ikan menjadi ribuan roti dan ribuan ikan, sehingga bisa dimakan ribuan orang juga. Pada waktu itu, apa tanggapannya kelompok Christian Science ini, yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Mary Baker Eddy? Waktu itu Christian Science menanggapi, oh, itu sebetulnya bukan mujizat yang dilakukan Yesua.
ketika Yesua tiba-tiba di kerumunan orang-orang yang bersama Yesua itu bisa makan melalui 5 roti dan 2 ikan, itu sebetulnya bukan mujizat, tapi itu bisa dijelaskan dengan logik atau dengan logika. Tahu enggak? Pada waktu itu sebetulnya 5.000 orang lebih itu bawa makanan masing-masing. Mereka bawa roti sendiri-sendiri di tas mereka. Nah, cuman karena mereka terdelongop-delongop mendengarkan Yesua mengajar, terkagum-kagum dengan pengajaran Yesua, mereka lupa kalau mereka bawa bekal. Nah, pas ada anak kecil mengeluarkan roti dari sakunya, mereka baru ingat, oh iya ya, sebulannya aku nggak sangu. Rupanya aku bawa bekal, mulai makan bareng-bareng. Nah, ini kan konyol, saudara. Jelas-jelas pada waktu itu mereka tidak punya roti dan tidak punya makanan. Dan Yesua mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Dan seketika itu juga jadilah ribuan roti dan ikan. Nah, kita mesti jangan punya pola pikir seperti ini, saudara. Ketika melihat hal-hal yang seperti ini. Wah, ini kan kebetulan. Kali ini pasabang. Ya toh. Mungkin ada binatang dibunuh di situ, terus darahnya ngocor di air, jadinya merah. Selama saudara melihat pengajaran ini dengan logik atau dengan logika, sampai selamanya juga yang namanya keajaiban itu juga tidak akan pernah terjadi di dalam kehidupan saudara. Karena yang namanya miracle atau keajaiban, itu juga sesuatu yang tidak bisa ditangkap pakai logika. Ya, saya dulu pada waktu kecil, saya ingat, saya kan sudah divonis dokter. Nino ini tidak akan bisa sembuh sampai tua. Nanti kalau lewat umur 17 masih hidup, nanti lihat saja, dia lari pendek atau jalan jauh sedikit, akan ngos-ngosan. Nafasnya akan tersengal-sengal. Saya sudah divonis seperti itu. Tapi rupanya semua vonis dokter itu dipatahkan oleh Bapak Yahweh. Sekarang saya sehat, saudara. Ya. Nah, kalau saya melihat ini dengan logika, terus piye coba? Logikanya bagaimana? Apa paru-paru saya yang bolong tak las dewi, tak patrini sendiri, tak solderi sendiri? Ya tidak bisa. Piye nembele, tidak bisa, saudara. Kalau tulang yang patah, diminumin susu kalsium, ada yang buat nembel kalsiumnya. Tapi nek paru-paru piye? Goning tembel bandi. Masalahnya tidak ada tembel paru-paru. Nah, yang nembel itu Bapak Yahweh. Bahkan tidak hanya ditembel, tapi saya diganti paru-paru yang baru. Ya, kalau kita tidak menangkap ini dengan iman, dengan miracle ini tidak kita tangkap dengan iman, tapi kita tangkap dengan logika. Seperti ini kita tangkap dengan logika. Saudara tidak akan pernah paham maksud dari pengajaran ini. Jadi kita sekali lagi mesti ingat satu hal. Kalau Bapak Yahweh melakukan satu hal yang sama untuk kedua kalinya, ini artinya yang dilakukan yang sama yang kedua itu adalah sebuah penegasan. Dan ini adalah tulah pertama yang kembali terjadi di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua ini. Lalu kita akan melihat tulah kedua, yaitu Sephardeah atau kata. Setelah ditulahi dengan tulah air menjadi darah, saudara, rupanya pada waktu itu Firaun itu masih mengeraskan jantungnya. Maka kalau saudara ingat peristiwa pelepasan bangsa Israel atau orang-orang Israel dari perbudakannya Firaun, itu saya sebut dengan colkendase gondeli buntuti. Ya, kalau saudara perhatikan dilepas orang-orang Israel. Tapi baru mau jalan gondeli maneh. Dan itu terus terjadi sampai 10 tulah itu terjadi. Baru dilepaskan. Itu pun masih belum rela. Mesti ada dalam tanda kutip tulah yang ke-11 dikubur di dasar laut Suf.
Jadi setelah ditulai dengan tulah air menjadi darah, rupanya pada waktu itu Firaun itu tidak kapok dan dia tetap mengeraskan jantungnya. Nah, karena pada waktu itu Firaun masih tetap mengeraskan jantungnya, di situ Bapak Yahweh kirim tulah yang kedua, yaitu Katak. Dan saudara tahu, ini peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tetapi tahukah saudara bahwa mendekati waktu penebusan akhir ini, tulah kedua ini kembali terjadi pada zaman ini. Di beberapa kota di Amerika seperti North Carolina, penduduk North Carolina itu sempat mengeluhkan adanya serangan katak pohon. Di situ mereka katakan katak itu ada di mana-mana. Di jendela-jendela, di bak air panas, di atas talenan saya, bahkan sampai ada kodok katak yang loncat ke muka saya pada saat saya sedang tidur. Ini yang dialami oleh orang-orang yang tinggal di North Carolina, Amerika. Nah, tetapi rupanya tidak hanya di North Carolina, saudara. Tapi orang-orang yang tinggal di California Selatan juga mengeluhkan suara berisik sepanjang hari yang ternyata setelah diselidiki suara berisik sepanjang hari ini ditimbulkan oleh ribuan katak jenis kokui. Ini di California Selatan. Lalu setelah California Selatan, di China, orang-orang yang tinggal di kota Wuhan dan Nanjing juga harus berhadapan dengan serbuan katak dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan diprediksi jumlahnya itu sampai puluhan ribu katak. Dan sampai katak-katak itu memenuhi jalan-jalan di kota mereka. Dan invasi katak besar-besaran juga terjadi di Danau Anderson, Amerika. Ya, jadi yang saudara lihat di video ini katak semua ini saudara. Ini ya, yang saudara lihat ini segini banyaknya. Ini disebut sebagai invasi katak besar-besaran yang terjadi di Danau Anderson, Amerika. Kalau saudara lihat yang pertama tadi, seperti itulah kataknya saudara. Ini sing keriapan ini katak semua ini. Nah ini. Nih, ya. Piye, suwike. Ya. Bayangkan saudara, jumlahnya segini banyaknya saudara. Dan ukurannya itu bisa sama semua. Ya. Nah ini kalau kita lihat di video gini, kayak enggak apa-apa. Tapi kalau ke sana mesti merinding. Yang gila nih ya. Ginjal-ginjal gini ini. Nah, ini invasi katak besar-besaran yang juga terjadi di Danau Anderson, Amerika. Dan ini adalah tulah kedua yang juga sudah terjadi pada zaman ini. Atau di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua. Kemudian kita akan lihat tulah ketiga yang adalah tulah kinim atau kutu. Foxnews.com memberitakan bahwa super lice atau kutu super telah menginvasi orang-orang di lebih dari 25 negara. Orang-orang mengeluhkan kutu jenis ini sangat sulit untuk dibasmi. Obat pembasmi kutu yang mengandung pyrethroid yang biasanya itu berhasil 100% membunuh lebih dari 2000 jenis kutu. Sekarang rupanya obat ini hanya mampu membunuh populasi kutu super ini sekitar 25%-nya saja. Saya kalau lihat kutu-kutu ini saudara, saya jadi teringat dulu sekitar tahun piro ya, enggak ada tahunnya ya. Sekitar pokok di atas tahun 2010. Saya ingat, entah ini kejadiannya di tahun yang sama atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya ingat sekitar tahun 2010.
Kasur saya itu di pinggir-pinggirnya, di jahitannya itu isinya mung kutu, saudara. Kutu caplak anjing itu loh. Padahal kita itu sudah lama sekali, berpuluh-puluh tahun tidak pelihara anjing. Dan di sekitar sini tidak ada anjing. Ya. Kita terakhir pelihara anjing itu pada waktu saya masih SD, saya ingat itu. Itu sekitar tahun 90-an lah. Berarti sudah lama sekali. Tapi di kasur saya itu bisa ada kutu caplak anjing itu keliling. Sampai karena saya tidak sabar, tak pites sisi-sisi kasurnya tak bakar. Saya ambil torch yang pakai gas kecil itu tak bakari. Jadi kasur saya itu gosong-gosong gitu. Sampai akhirnya sudah gosong semua, tak dol lah kasurnya. Itu di sekitar sekelilingnya itu isinya kutu, saudara. Walaupun dia tidak ke tengah, tapi di pinggir itu kalau lihat kan gila nih. Dibuka itu kutu-kutu semua dan itu rentek banyak baris begitu. Saya bakari pakai torch itu. Saya tidak tahu apakah kejadiannya ini sama tahunnya. Kalau sama ya berarti benar, karena ini menginvasi lebih dari 25 negara. Dan kebetulan pada waktu itu saya tidak tanya orang-orang yang ada di sekeliling sini ini, sama tidak kasurnya ada kutunya juga. Dan baru-baru ini saudara, atau sekitar 4 minggu yang lalu, wabah kutu ini juga sedang menyerang Paris. Orang-orang Paris sekarang ini sedang rame-rame membuang kasur dan sofa mereka ke jalanan. Karena apa? Karena ternyata semua kasur dan sofa mereka tidak ada yang luput dari serangan kutu busuk. Padahal baru 4 bulan yang lalu, Paris itu baru saja diserang oleh hama tikus. Tapi 4 minggu yang lalu di Paris orang itu banyak yang buang kasur. Saya sempat nonton itu memang videonya di YouTube. Kasur-kasur, sofa-sofa yang masih bagus itu dibuang di jalanan. Seperti ini saudara. Ya ditaruh begini saja. Saya tidak tahu ini akhirnya dibakar atau tidak. Tapi cuma dibuang begitu saja dan mereka beli kasur baru yang masih plastikan, dibiarkan plastikan. Itu mereka pakai untuk tidur. Tapi 4 bulan sebelumnya, orang Paris itu sempat diajar sama invasi tikus. Sampai-sampai orang Paris atau warga Paris itu diminta untuk siap hidup berdampingan dengan tikus. Karena apa saudara? Pada waktu itu diprediksi jumlah tikus yang menginvasi Paris itu jumlahnya sampai 6 juta ekor. Bayangkan saudara, Paris itu tempat tujuan wisata, tapi bisa diserang tikus seperti itu. Sampai hotel-hotel itu banyak diprotes. Karena tikusnya itu rupanya tidak cuma masuk di rumah-rumah, tapi masuk ke hotel-hotel yang isinya wisatawan-wisatawan semua. Sampai warga Paris itu dikasih tahu, diomongi sama otoritas setempat. Ya, otoritas tempatnya ngomong, ya kita berharap kita siap saja hidup berdampingan dengan tikus. Tulah kutu ini saudara, mungkin ini tulah yang bentuknya atau wujudnya itu paling kecil. Dan sepertinya seolah-olah tidak ada artinya. Tapi ternyata tulah kutu yang bentuknya paling kecil ini, yang seolah-olah tidak ada artinya, yang orang berpikir dipites saja mati. Tapi ternyata kalau jumlahnya ribuan, dan itu sulit dibunuh atau dibasmi seperti kesaksian orang-orang ini saudara. Rupanya merepotkan juga ya kutu-kutu ini. Dan ini sudah menginvasi lebih dari 25 negara. Dan saudara tahu, tidak banyak di antara kita yang tahu akan hal ini. Sekali lagi, sampai di sini, kita jangan melihat fenomena ini sebagai satu hal yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Waktu-waktu ini adalah final redemption. Penebusan akhir. Di mana semua bangsa itu akan terkena dampaknya. Kalau dulu yang ditebus cuma bangsa Israel, maka cuma satu bangsa saja yang terkena dampaknya. Tapi sekarang Romeim 11 ayat 25 memberitahu
penggenapan bangsa-bangsa lain itu sedang ditunggu jumlah kuotanya lengkap, orang-orang dari Goyim yang akan diselamatkan jumlahnya ditunggu sampai lengkap, maka di situ pintu keselamatan untuk Goyim akan ditutup. Dan disitulah saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa penebusan akhir untuk Goyim ini sedang dibuka. Dan tentunya yang namanya Goyim itu dari kata Goy dan Im. Goy artinya bangsa, imbuhan Im berarti jamak. Goyim itu artinya bangsa-bangsa. Kalau ada kata bangsa-bangsa berarti hanya satu bangsa atau banyak bangsa itu? Banyak bangsa. Maka yang akan terkena dampaknya juga banyak bangsa. Dan inilah tulah kinim atau kutu. Kemudian yang keempat. Tulah yang keempat adalah arof atau swarm of insect atau kawanan serangga. Namun ada juga saudara sumber yang menerangkan bahwa tulah arof ini sebagai mixture atau campuran. Campuran apa? Campuran dari kawanan serangga dan beberapa jenis binatang buas atau binatang liar. Di distrik Sehor, India dan Sunshine Coast, Australia, berbagai binatang liar dan buas menyerang penduduknya. Bahkan sampai ada binatang liar yang menyeret anak kecil yang sedang tidur sampai diseret keluar dari tempat tidurnya. Itu terjadi tidak hanya di satu rumah, tapi di seluruh rumah di dua daerah ini, saudara. Ini betul-betul terjadi, saudara-saudara sekalian. Sampai ada anak kecil lagi tidur siang enak-enak diseret sama binatang liar. Kira-kira seperti inilah ya fotonya. Ini di distrik Sehor, India dan Sunshine Coast, Australia. Ini tulah yang keempat yang dulu terjadi di Mesir, kembali terjadi pada zaman ini juga. Kemudian yang kelima, tulah yang kelima adalah defer atau kematian massal pada ternak karena penyakit sampar. Defer itu artinya penyakit sampar. Laporan National Geographic memberitahu angka kematian binatang dan ternak semakin meningkat. Bahkan ada yang sampai menghapus 90% populasi binatang ternak tertentu. Kalau sekarang saudara, yang terjadi sekarang ini, kalau dulu kita tidak tahu bakteri atau virus yang dikirim Bapak Yahweh dalam bentuk tulah yang kena ke ternak-ternaknya orang Mesir itu virus atau bakterinya apa, kita tidak tahu. Tapi kalau sekarang penyakit sampar ini dideteksi disebabkan karena bakteri Yersinia pestis. Bakteri Yersinia pestis ini nama yang diberikan oleh seorang bakteriolog atau ahli bakteri Perancis yang namanya A.J.E. Yersin. Dan kita sama-sama diberitahu oleh National Geographic ini bahwa sampai ada kematian massal pada ternak ini yang menghapus 90% populasi binatang ternak pada waktu itu. Dan ini terjadi saudara. Sekali lagi, kita jangan menganggap ini sebuah kebetulan. Kalau saudara ingat, beberapa bulan yang lalu, saya lupa nama penyakitnya itu apa. Barangkali ada saudara yang juga melihat video ini di YouTube. Ini rame. Ya, sampai waktu itu saya tidak mau. Makan sapi dulu saya tidak mau. Karena apa? Banyak sapi-sapi itu yang badannya bolong-bolong begitu. Ya, bolong-bolong gitu. Kayak udun, tapi udun sing pecah, sing bolong-bolong. Nama penyakitnya itu apa saya lupa. Itu terjadi di Jawa Tengah juga. Dan di kota-kota di Indonesia lainnya. Itu terjadi waktu-waktu ini dan baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan inilah tulah kelima yang kembali terjadi pada zaman ini. Kemudian tulah keenam. Tulah keenam adalah sekin atau bubonic plague atau wabah bubonik. Wabah ini lebih mengerikan dari boils atau bisul. Sekitar abad 14, wabah ini pernah membunuh
lebih dari 25 juta penduduk dunia. Dan paling banyak terjadi di Eropa. Lalu terjadi lagi sekitar tahun 90-an di Madagaskar, sekitar 30 orang lebih mati karena penyakit ini. Kemudian Alaska, dan sekitar 30.000 orang di China dikarantina setelah ada orang yang terjangkit penyakit bubonic plague ini. Dan ini adalah wabah yang juga akan terjadi kepada orang-orang yang menerima tandanya binatang buas, tapi mereka tidak bertobat dan mengakui kesalahannya di hadapan Bapa Yahweh. Kalau saudara lihat dan perhatikan di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, siapa yang menerima tandanya binatang buas itu, dari dalam tubuhnya itu akan keluar bisul-bisul yang disebut borok-borok yang jahat. Dan di situ orang sangat kepingin mati, tapi sayang dia mau bunuh diri sekalipun, dia tidak akan bisa mati. Karena pada saat itu roh kematian atau roh maut itu sudah diangkat oleh Bapa Yahweh. Jadi kalau saudara yang sudah diisi tandanya binatang buas itu, ya bertobatlah. Ya jangan saudara terima lagi. Dan jangan saudara justru tutup kuping saudara mendengar pengajaran ini. Ya, jangan malah saudara mengeraskan jantung hati saudara mengatakan, oh enggak apa-apa. Nyatanya aku ya diisi tandanya binatang itu ya enggak apa-apa. Ora mati. Saya hanya katakan durung wayai. Nanti nek wis wayai bar. Enggak percaya? Silahkan dicoba. Saya mau izin sama Pak Budi ini. Pak Budi ini mengalami sendiri. Betul Pak Budi ya? Pada saat setelah selesai diisi, beliau pulang ini hampir saja mati saudara. Nanti boleh tanya sama Pak Budi ini. Nah, masih ada yang mengatakan itu tidak berbahaya. Hati-hati saudara. Tapi kemurahan Bapak Yahweh. Waktu itu saya itu seperti digerakkan untuk telepon. Gitu loh. Padahal mau tak tunda, wis enggak usah lah. Siang-siang ini jamnya tidur, nanti sore-sore nana salah. Saya tak telepon Pak Budi. Tapi saya ingat waktu itu sekitar jam 2 siang mungkin Pak Budi ya, siang-siang ya. Saya telepon Pak Budi. Rupanya pada saat saya telepon Pak Budi itu baru saja siuman saudara. Baru saja siuman. Beliau sempat sudah teler katanya sudah enggak kuat. Nah di situ kita berdoa. Saya langsung tanya, Pak Budi apa diisi? Iya benar ini saya baru pulang Pak. Waduh lah Bapak apa enggak dengerin tentang ini? Ya saya dengerin cuman saya terus terang ada percaya dan enggak karena saya bingung juga. Ya sudah kita minta belas kasihan pengampunan Bapak Yahweh. Dan hari risonnya saya bersyukur pada waktu itu Pak Budi bisa langsung ibadah lagi. Dan kita kembali berdoa, saya ingat saya berdoa lewat telepon, lalu saya berdoa juga di Kehilat ini. Bapak Yahweh berkemurahan. Jadi saudara jangan anggap ini tidak apa-apa. Belum, durung wayai. Ya. Saudara mesti bertobat. Karena kalau kita melihat secara fisik kasat mata, seolah-olah itu barang tidak ada apa-apanya. Tapi kita tahu bahwa berita-berita yang banyak kita dengar di luaran sana, yang kemudian berita itu dikatakan hoax, apakah iya benar itu hoax saudara? Saya yakin tidak semuanya hoax, tapi ada yang benar tentang kebenaran vaksin itu. Maka hati-hati betul saudara. Nanti berikutnya jangan sekali-kali saudara terima lagi. Ya. Kalau saudara tetap nekat, saudara sudah dikasih tahu yang benar, dan saudara juga tetap pakai fasilitas itu, ya Bapak Yahweh tidak ada lagi pengampunan untuk saudara. Karena saudara sudah tahu, termasuk suratnya itu jangan saudara pakai. Saya mau pakai, tidak pernah mau saudara. Ya, tidak mau saya pakai. Saya pergi kemana-mana dulu saya ingat, saya tidak mau pakai surat itu. Karena buat saya surat vaksin itu vaksin yang kelihatan. Maka saya tidak pernah mau pakai surat vaksin kemana-mana. Saya cuma modal nekat
Saya percaya Bapak Yahweh, Roh Kudus masih ada, Roh Kudus belum diangkat, Roh Kuduslah yang akan menolong saudara dan saya. Jadi percaya saudara sama Bapak Yahweh, jangan percaya sama barang begituan. Di dalam darah kita itu sudah ada DNA-nya Bapak Yahweh. Saudara diisi, DNA-mu diganti mRNA, rusak. Ngerti saudara? Dan ketika rusak, apa yang akan muncul? Satu di antaranya seperti ini. Yang disebut dengan borok yang jahat. Di mana ketika orang sudah terkena borok itu karena dia tidak bertobat dan mengakui di hadapan Tuhan Bapak Yahweh. Orang kepingin mati, tapi sudah tidak bisa mati. Karena roh maut itu sudah diangkat oleh Bapak Yahweh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kesaksian baru dari Pak Budi. Masih banyak kesaksian-kesaksian lainnya yang tidak di blow up. Jadi jangan saudara anggap remeh hal ini. Dan ini bukanlah kebetulan. Tidak bisa kerja, tidak punya surat itu. Jadilah bos wira swasta. Amin. Kalau saudara jeli, saudara akan tangkap itu dengan iman. Oh, aku tidak boleh kerja karena tidak pakai surat itu. Ya wis, itu artinya Bapak Yahweh mau mempercayakan satu perusahaan besar untuk aku kelola sendiri. Ayo, berani tidak nangkap seperti itu. Belum dikasih surat itu sudah ketakutan, tidak bisa kerja, tidak bisa sekolah. Orang sekolah orang mati. Ya toh? Orang sekolah orang mati, saudara. Itu loh. Wong tidak makan aja firman Tuhan ngomong apa? Ya toh? Kamu dompetmu tinggal 10.000. Tapi nek Bapak Yahweh ngomong kamu hidup 10 tahun lagi, hidup tidak kira-kira kita? Yo hidup. Gitu loh. Tidak usah ketakutan seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya harus memberitahu ini, memang saat ini, sekarang ini euforia tentang barang itu sudah meredup. Tapi ingat, kita sekarang ada di dekade tahun P. Dan sekarang kita sedang menghidupi tahun pintu. Tahun penebusan yang terakhir. Bagaimana kalau ini betul-betul menjadi tahun penebusan yang terakhir? Tahun depan kita akan menginjak masuk dalam tahun PH 5785. He itu artinya lihatlah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita lihat di tahun depan, tahun Ibrani 5785. Tidak pernah tahu. Apakah kita akan melihat pekerjaan si anti Hamasyah itu akan semakin keras, semakin merajalela, atau kita akan melihat kedatangan Yesua? Kita tidak pernah tahu, saudara-saudara sekalian. Maka sekalipun euforia barang ini sudah meredup, saya tetap harus memberitahu, ini belum kesudahannya. Artinya ini belum selesai. Nah, karena ini belum selesai, saya harus memberitahu saudara, next time, jangan saudara terima lagi barang tersebut. Ingat baik-baik. Saudara yang sudah mengakui itu di hadapan Bapak Yahweh. Dan saudara bertobat, percayalah. Kemungkinan masih ada kemurahan Bapak Yahweh untuk saudara. Tetapi ingat, jangan diulangi untuk yang berikutnya. Ini yang keenam, atau tulah yang keenam. Yang disebut dengan sekin atau bubonic plague, atau wabah bubonik. Kemudian tulah yang ketujuh disebut dengan barat atau hujan es. Hujan es dengan diameter es 8 cm di Sydney bulan Desember tahun ini harusnya ada tahunnya. Ini di bawah tahun 2019 kisah ini. Di bawah tahun 2019 bulan Desember yang lalu sempat mengakibatkan kerugian sampai 20 juta US dollar. Saudara bayangkan, hujan esnya segede gini-gini saudara. Rata-rata diameternya 8 cm. Maka begitu kena kaca mobil ya remuk seperti ini. Bahkan tidak cuma kaca mobilnya yang remuk, tapi mobilnya bodinya penyok-penyok semua saudara. Ini bayangkan ini. Ini terjadi di bulan Desember di bawah tahun 2019 kalau saya tidak salah. Dan saat itu sempat mengakibatkan kerugian sampai 20 juta US dollar.
Nah, sekali lagi saudara, sekalipun fenomena hujan es ini sering terjadi di mana-mana, bahkan di Indonesia pun juga terjadi hujan es, sekalipun gedenya tidak segini-segini ya, tetapi fenomena hujan es ini sering terjadi di mana-mana. Tetapi sekali lagi, tetap kita tidak boleh menganggap remeh hal ini. Karena apa? Karena peristiwa yang terjadi waktu-waktu ini ribuan tahun yang lalu juga sudah pernah terjadi. Ingat sekali lagi, ini adalah penebusan terakhir. Kalau dulu yang ditulai hujan es itu cuma bangsa Mesir, sekarang kita bisa melihat tulah hujan es itu terjadi secara sporadis, terjadi di mana-mana. Sekalipun tidak di waktu yang bersamaan yang saya sebut secara sporadis, tetapi ini terjadi pada zaman-zaman ini kembali menjelang waktu kedatangan Yesus. Nah, lalu tulah yang ke-8 disebut dengan arbeh atau belalang. Sekitar tahun 2015, wabah belalang melahap hampir 10% hasil pertanian di selatan Rusia dan Australia Barat. Bahkan di Israel sendiri juga terjadi wabah belalang, saudara. Cuman bagi orang-orang Israel, wabah belalang ini tidak menakutkan bagi mereka, tapi justru dianggap sebagai berkat. Karena apa? Karena belalang itu kosher bagi mereka. Bahkan sebuah perusahaan startup Israel yang bernama Stick Sarsar membuat terobosan untuk mengatasi kelaparan global dengan menciptakan protein serangga yang bisa dimakan. Yang satu di antaranya, protein serangga itu dibuat dari belalang, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah 8 fenomena yang terjadi di zaman ini. Di mana 8 fenomena ini, kalau kita perhatikan 8 fenomena ini memiliki kemiripan dengan peristiwa tulah yang terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Jadi ini 8 tulah yang sekarang ini sedang terjadi. Dan kalau kita perhatikan 8 fenomena ini punya kemiripan yang sama dengan peristiwa tulah yang terjadi di Mesir ribuan tahun yang lalu. Ingat, ribuan tahun yang lalu. Tapi terjadi juga di waktu-waktu ini. Di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesus. Dan ternyata saudara, sekalipun fenomena yang mirip dengan tulah yang terjadi di Mesir ini banyak terjadi di mana-mana. Tetapi rupanya banyak di antara kita yang tidak menyadari kalau fenomena tulah ini kembali terjadi dalam tahun-tahun belakangan ini. Ya, banyak di antara kita yang tidak menyadari kalau ternyata fenomena ini memiliki kemiripan dengan tulah yang pernah terjadi di Mesir. Sekali lagi, tidak ada yang kebetulan. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana dengan tulah ke-9 dan ke-10? Apakah akan ada fenomena yang nantinya juga akan terjadi yang mirip dengan tulah ke-9 atau ke-8 dan juga mirip dengan tulah ke-10 atau kematian anak sulung? Kalau ada, kapan akan terjadi? Tulah ke-9 atau Hosek atau ke-8 di Shemot atau Keluaran 10, 21, 29 pasti akan terjadi juga. Nah, kemungkinan nantinya peristiwa yang mirip dengan tulah ke-9 atau ke-8 ini akan terjadi ketika planet Nibiru memasuki tata surya kita. Diperkirakan saudara, ketika prediksi ini betul-betul terjadi, maka kalau sampai planet Nibiru itu betul-betul masuk ke sistem tata surya kita, maka akan ada periode sekitar 2 minggu di mana saat itu kita tidak bisa melihat matahari ketika planet Nibiru
betul-betul memasuki sistem tata surya kita. Jadi kalau ini nanti sudah berhadapan-hadapan dengan ini, dengan matahari ini, planet Nibiru ini, maka akan ada periode sekitar 2 minggu kita tidak bisa melihat matahari. Tapi kapan waktunya saya tidak tahu. Tapi apakah akan terjadi? Kemungkinan besar terjadi. Sama seperti Yesua yang sudah menggenapi 6 hari raya. Dan hanya kurang 1 hari raya untuk digenapi Yesua. Maka kalau 8 tulah sudah digenapi dari 10 tulah, yang 2 pasti juga akan digenapi. Nah yang ke-9, ke-8 ini kapan? Diperkirakan saat planet Nibiru sejajar dengan posisi matahari. Dan di situ orang di seluruh belahan dunia ini, kita tidak akan melihat matahari kira-kira selama 2 minggu. Akibatnya apa saudara? Kalau matahari tidak kelihatan sinarnya, yang terjadi apa? Khosek atau kegelapan. Nah tetapi saya juga perlu memberitahu bahwa penyebab kegelapan dari planet Nibiru ini sifatnya masih prediksi. Tetapi kalau terjadi kegelapan, pasti akan terjadi kegelapan. Cuman kalau penyebabnya dari planet Nibiru ini masih prediksi. Karena sekarang diselidiki yang mulai dekat dengan matahari posisinya ini saudara, planet ini. Tetapi sekali lagi ini masih prediksi, belum dipastikan. Tapi yang jelas, kalau 8 tulah sudah kembali terjadi, yang ke-9 pasti juga akan terjadi. Lalu bagaimana dengan tulah yang ke-10? Tulah ke-10 atau Makat Bekhorot atau kematian anak sulung di Shemot atau Keluaran 11 ayat 1-5 juga akan terjadi. Kalau saudara perhatikan, Kitab Devarim atau Kitab Ulangan pasal 32 ayat 25 yang adalah ayat nubuatan untuk tahun P 4 tahun yang lalu dengan jelas menyebut tentang anak-anak. Ulangan 32 ayat 25 di situ dikatakan pedang dari luar dan kengerian dari dalam akan melenyapkan teruna dan darah, anak menyusu serta orang beruban. Bapak ibu saudara sekalian, sekalipun tidak ditulis jelas anak sulung di situ, tetapi tidak menutup kemungkinan di antara teruna, di antara anak darah, dan di antara anak-anak yang sedang menyusu kepada ibunya, di situ juga ada anak-anak sulungnya. Memang ayat ini tidak ditulis letterless, ada kata anak sulung, tetapi tidak menutup kemungkinan di antara teruna dan darah, di antara anak menyusu, di situ ada anak sulungnya. Kapan waktunya tulah ini akan terjadi? Sekali lagi saya tidak tahu. Yang tahu hanya Bapak Yahweh. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dengan anak-anak sulung kita. Karena apa? Kenapa kita tidak perlu takut terus kita mendengar ini, waduh, Ivan Kobiye, ya toh Pak Hoax pikiran kayak. Ivan Kobiye yang gede ke makani sakmene gede nih, ya toh. Terus terjadi ini bagaimana kok nek Ivan katut? Oh ndak, tenang Pak Hoax ya. Memang waktunya kapan terjadi tidak ada yang tahu. Tapi saya akan memberitahu bahwa kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir dengan anak-anak sulung kita. Karena apa? Karena tulah ini tidak akan terjadi kepada anak-anak kita yang adalah anak-anaknya Bapak Yahweh. Tidak akan terjadi. Tapi sesuai dengan yang pernah terjadi dulu, tulah ini diarahkan untuk siapa, saudara? Ribuan tahun yang lalu ini terjadi kepada siapa? Anak-anak sulungnya orang-orang Mesir. Pertanyaannya sekarang, siapa Mesir-Mesir zaman sekarang? Mesir-Mesir zaman sekarang adalah bangsa
atau orang-orang yang menentang dan tidak percaya kepada Bapa Yahweh. Saudara dan saya, kita percaya Bapa Yahweh enggak? Kita anak-anaknya Bapa Yahweh. Jadi perlu kita takut enggak, saudara? Ingatlah peristiwa tanda darah yang ada di mana? Di kusen pintu rumah-rumahnya orang Israel. Orang-orang Israel itu siapa? Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Mati enggak anak-anaknya, saudara? Yang di kusen pintunya ada tanda darahnya, mati enggak anak-anaknya? Enggak ada yang mati, gitu loh. Kenapa enggak mati? Karena mereka percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Nah, saudara dan saya itu juga percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua. Jadi karena saudara dan saya percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, jangan pernah saudara takut, jangan pernah kita takut. Karena kalau tulah ini terjadi, tulah kematian anak sulung tidak akan menimpa anak-anak kita. Karena ini hanya berlaku untuk Mesir, yaitu bangsa atau orang-orang yang menentang Bapa Yahweh dan tidak menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Karena sesuai kejadian yang tertulis di dalam Torah, tulah ini tidak akan menimpa anak-anak kita. Demikian pula dengan tulah-tulah yang lainnya, saudara. Tulah-tulah yang lainnya juga tidak akan menimpa kita, orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Tetapi sekali lagi, sekalipun tidak menimpa kita, 10 tulah ini harus tetap terulang lagi di zaman ini. Akan tetap terulang lagi fenomena tulah ini di zaman ini atau di waktu-waktu mendekati kedatangan Yesua, yaitu waktu sebelum penebusan akhir yang akan dilakukan Yesua digenapi. Harus terjadi, saudara-saudara sekalian. Ya, buktinya yang 8 tulah, yang 8 fenomena tadi, saudara sudah melihat. Dan itu memiliki satu kemiripan yang sangat mirip dengan peristiwa tulah yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan itu terjadinya bukan ribuan tahun yang lalu, tapi terjadi waktu-waktu ini, saudara. Di atas tahun 2000-an. Memang ada yang di tahun 1400-an, di abad 14 tadi. Tetapi sekalipun itu terjadi di abad 14, itu tahun jauh setelah peristiwa tulah di Mesir. Dan itu terjadi dan terus terjadi dari abad 14 sampai sekarang abad piro sih? Sekarang ki 20 apa 21 sih abadnya? Wes ora ngerti kabeh payah iki wis. Gawe abad 21 ya. Berarti sudah 7 abad itu terus berlangsung seperti itu, saudara. Ya, terus ini artinya apa? Semakin ke sini, semakin mendekati waktu kedatangan Yesua. Apa yang dinubuatkan Torah, penggenapannya terus sedang terjadi. Jadi kalau yang 8 sudah digenapi, maka yang 2 pun pasti akan digenapi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah tanda-tanda zaman yang menandakan waktu kedatangan Yesua yang kembali ditegaskan oleh Bapa Yahweh. Ingat sekali lagi, yang kembali ditegaskan. Kalau Bapa Yahweh melakukan satu hal yang sama sampai 2 kali, yang kedua itu artinya apa? Penegasan. Kalau zaman ini Bapa Yahweh berbicara lagi dan mengulangi peristiwa-peristiwa besar yang pernah dia lakukan ribuan tahun yang lalu di tanah Mitsraim atau tanah Mesir. Pesan untuk kita, berjaga-jagalah. Karena peristiwa-peristiwa ini adalah penegasan dari Bapa Yahweh tentang kedatangan Yesua. Lalu apa yang harus kita lakukan? Selain berjaga-jaga, saudara usahakan terus kebenaran saudara. Artinya usahakan terus hidup benar di hadapan Bapa Yahweh. Lalu apa yang harus kita lakukan juga? Cintailah
dan lakukanlah Torah Bapa Yahweh. Cintai, taati, dan lakukan Torah Yahweh itu. Karena apa? Kenapa kok kita itu mesti mencintai dan melakukan Torah, saudara? Perhatikan baik-baik. Karena kalau kita perhatikan, semua fenomena, 8 fenomena yang sudah terjadi di waktu-waktu ini, dan semua tulah yang kembali terjadi di zaman ini, itu juga tertulisnya di mana ditulisnya? 8 fenomena yang terjadi, gambaran dari 10 Torah yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, itu ditulisnya di mana? Di Torah, gitu loh. Inilah kenapa kita itu harus mencintai Torah. Kita mesti taat dan jadi pelaku Torah. Saudara-saudara sekalian. Karena satu di antaranya, kita mesti taat Torah karena fenomena-fenomena ini, tulah-tulah ini, tulah 10 tulah dan 8 fenomena yang sudah terjadi dan yang kedua akan menyusul. Itu juga ditulisnya di Torah, saudara-saudara sekalian. Dan saudara tahu, sebetulnya ini adalah sebuah sandi atau kode. Perhatikan baik-baik. Fenomena-fenomena yang terjadi, itu semua ditulis di Torah. Dan ketika itu semua tertulis di dalam Torah, sebetulnya ini adalah satu sandi atau kode. Kalau peristiwa-peristiwa Torah yang terjadi ribuan tahun lalu kembali terjadi di zaman ini, sekali lagi sebetulnya ini adalah sebuah sandi atau kode. Sandi atau kode apa, saudara? Ini adalah sebuah sandi atau kode bahwa orang-orang yang mencintai dan melakukan Torah Yahweh, dia tidak akan kekurangan pengetahuan akan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di zaman akhir menjelang waktu kedatangan Yesua. Jadi, kalau fenomena, 8 fenomena yang sudah kita lihat tadi terjadi lagi. Dan kenapa kita harus mencintai Torah? Ini sebetulnya ada benang merahnya, ada kaitannya. Ini artinya sebuah sandi atau kode bahwa orang-orang yang mencintai dan melakukan Torah Yahweh, orang yang mencintai dan melakukan Torah Yahweh, dia tidak akan pernah kekurangan pengetahuan akan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang waktu kedatangan Yesua. Sehingga akibatnya apa, saudara? Akibatnya siapapun orangnya yang percaya Bapa Yahweh, siapapun orangnya yang percaya Yesua, dan siapapun orangnya yang mencintai Torah, di mana di Torah itu ditulis tentang 10 Torah, maka orang-orang yang mencintai Torah itu, dia tidak akan binasa. Amin. Kalau saudara mencintai Torah, saudara tidak akan binasa. Karena apa? Saudara punya pengetahuan akan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi menjelang waktu kedatangan Yesua. Kira-kira saya gambarkan seperti ini, maksud yang saya katakan ini. Misalkan saudara mau bepergian. Misalkan saudara mau bepergian kemana? Ke arah Jakarta. Ya, saudara sedang siap-siap begini. Tapi tiba-tiba ada yang nelpon saudara. Ada orang nelpon saudara ngasih tahu, kamu jadi mau pergi ke Jakarta. Lewat mana? Ya lewat Kerapiak, nek dari sini. Jangan lewat Kerapiak. Karena di Kerapiak itu sedang terjadi huru-hara anarkis. Banyak orang dibantai dan dibunuh di sana. Jangan lewat situ. Kalau saudara sudah dapat informasi ini, saudara selamat enggak saudara? Selamat. Paham maksud saya? Nah, karena saudara sudah punya pengetahuan dulu akan peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi di waktu-waktu menjelang kedatangan Yesua. Di manakah peristiwa-peristiwa besar itu dinubuatkan? Tidak lain, peristiwa-peristiwa besar itu dinubuatkan di dalam Torah. Maka inilah kenapa
kita selalu diberitahu, cintai Torah Yahweh, taati, lakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan setiap Torah Bapak Yahweh itu. Supaya apa? Saudara tidak kekurangan pengetahuan. Dan ketika saudara tidak kekurangan pengetahuan, maka berkat yang akan saudara terima, saudara dan saya, kita tidak akan binasa karena kekurangan pengetahuan. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa. Kita akan mengucap syukur kepada Bapak Yahweh untuk penyingkapan pada pagi hari ini. Haleluya.